Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Hafizah Salwa Salsabila. Saya berasal dari kelas 12 IPS 2 dari Man Insan Cendekia, Bangka Tengah. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang salah satu bab dari pelajaran sejarah kebudayaan Islam yang diajarkan oleh Ustazah Muntaziroh, yakni perkembangan Islam di Asia Tenggara. Guys, let's get started. Langsung saja kita mulai membahas perkembangan Islam di Asia Tenggara. Untuk pokok pembahasan hari ini ada 7 ya guys ya. Yang pertama ada Malaysia, yang kedua Brunei Darussalam, yang ketiga Thailand, yang keempat Vietnam, yang kelima Myanmar, yang keenam Filipina, dan yang terakhir Singapura. Lanjut ke pokok pembahasan yang pertama, yakni ialah Malaysia. Sejarah perkembangan agama Islam di Malaysia menurut Azziumardi Azra menyatakan bahwa tempat asal datangnya Islam ke Asia Tenggara termasuk di Malaysia. Sedikitnya ada tiga teori. Pertama, teori yang menyatakan bahwa Islam datang langsung dari Arab atau Hadramaut. Kedua, Islam datang dari India yakni Gujarat dan Malabar. Ketiga, Islam datang dari Bengali atau yang sekarang kita kenal sebagai Bangladesh. Sedangkan mengenai pola penerimaan Islam di Nusantara termasuk di Malaysia, kita dapat merujuk pada pernyataan Ahmad M. Sewang bahwa penerimaan Islam pada beberapa tempat di Nusantara memperlihatkan dua pola yang berbeda. Pertama, Islam diterima terlebih dahulu oleh masyarakat lapis bawah, kemudian berkembang dan diterima oleh masyarakat lapisan atas atau elit penguasa kerajaan. Kedua, Islam diterima langsung oleh elit penguasa kerajaan kemudian disosialisasikan dan berkembang ke masyarakat bawah. Pola pertama biasa disebut bottom up dan pola kedua bisa disebut top down. Pola ini menyebabkan Islam berkembang pesat sampai pada saat sekarang di Malaysia. Lanjut, Brunei Darussalam. Islam di Brunei Darussalam mulai berkembang dengan pesat di Kesultanan Brunei sejak Syarif Ali diangkat menjadi kesultan yang ketiga. Pada tahun 1425, Sultan Syarif Ali adalah seorang ahlul bait dari keturunan cucu Rasulullah SAW, Hasan. Sebagaimana tercantum dalam batu tarsilah atau prasasti dari abad ke-18 yang terdapat di Bandar Seri Begawan, ibu kota Brunei Darussalam. Selanjutnya, agama Islam di Brunei Darussalam terus berkembang pesat sejak Malaka yang dikenal sebagai pusat penyebaran dan kebudayaan Islam jatuh ke tangan Portugis tahun 1511. Banyak ahli agama Islam yang pindah ke Brunei. Masuknya para ahli agama membuat perkembangan Islam semakin cepat menyebar ke masyarakat. Kemajuan dan perkembangan Islam semakin nyata pada pemerintahan Sultan Bolkiah, Sultan kelima, yang wilayahnya meliputi Suluk, Selandung, Kepulauan Sulu, Kepulauan Balabak, Pulau Banggi, Pulau Balangan, Pulau Matani, dan utara Pulau Palawan. Di masa Sultan Hasan, Sultan yang ke-9, masyarakat Muslim Brunei memiliki institusi-institusi pemerintahan agama. Agama pada saat itu dianggap memiliki peran penting dalam memandu negara Brunei ke arah kesejahteraan. Pada saat pemerintahan Sultan Hasan ini, undang-undang Islam yaitu Hukum Hanun yang terdiri atas 46 pasal dan 6 bagian diperkuat sebagai undang-undang pada negara. Lanjut, Thailand. Agama Islam masuk ke Thailand sejak pertengahan abad ke-19. Proses masuknya Islam di Thailand dimulai sejak Kerajaan Siam mengakuisisi Kerajaan Patani Raya atau lebih dikenal oleh penduduk Muslim Thai sebagai Patani Darussalam. Patani berasal dari kata Al-Fatani yang berarti kebijaksanaan atau cerdik, karena di tempat itulah banyak lahir ulama dan cendekiawan Muslim terkenal. Perkembangan Islam di Thailand semakin pesat saat beberapa pekerja Muslim dari Malaysia dan Indonesia masuk ke Thailand pada akhir abad ke-19. Saat itu, mereka membantu kerajaan Thailand membangun beberapa kanal dan sistem perairan di Krung Thep Manakon, sekarang dikenal sebagai Provinsi Bangkok. Beberapa keluarga Muslim bahkan mampu menggalang dana dan mendirikan masjid sebagai sarana ibadah. Sebuah masjid yang didirikan pada tahun 1949 oleh warga Indonesia dan komunitas Muslim asli Thailand. Tanah wakaf masjid ini adalah milik almarhum Haji Soleh, seorang warga Indonesia yang bekerja di Bangkok. Islam sudah ada di daerah yang sekarang menjadi bagian Thailand Selatan sejak awal mula penyebaran Islam dari Jazirah Arab. Hal ini bisa kita lihat dari fakta sejarah ya, seperti lukisan kuno yang menggambarkan bangsa Arab di Ayutthaya, sebuah daerah di Thailand, dan juga keberhasilan bangsa Arab dalam mendirikan daulah Islamiyah.
Patani menjadi bukti bahwa Islam sudah ada lebih dulu sebelum kerajaan Thailand. Lebih dari itu, penyebaran menjadi bukti bahwa Islam sudah ada lebih dulu sebelum kerajaan Thai. Lebih dari itu, penyebaran Islam di kawasan Asia Tenggara merupakan satu kesatuan dakwah Islam dari Arab di masa Khairul bin Khattab. Lanjut, ya Vietnam ya guys ya. Para ahli sejarah berbeda pendapat dengan penentuan tahun masuknya Islam ke Vietnam. Namun mereka sepakat bahwa Islam telah sampai ke tempat ini pada abad ke-10 dan 11 Masehi melalui India, Persia, dan pedagang Arab, dan menyebar antara masyarakat Cham. Dalam sejarahnya, sebelum penaklukan Champa oleh Bai Tang Thing, agama dominan di Champa adalah Shivaisme, dan budaya Champa sangat dipengaruhi oleh India. Islam mulai memasuki Champa setelah abad ke-10. Secara umum, total populasi muslim terutama dari komunitas Cham di negara yang berpenduduk 86 juta orang itu sekitar 100.000 orang. Namun, hasil survei yang dilakukan orang-orang Cham saat Ramadan. Saat The Pew Research Center pada Oktober 2009 menyatakan bahwa jumlah umat Islam di Vietnam mencapai 71.200 jiwa. Angka itu mengalami kenaikan dibandingkan data hasil sensus pada 1999 yang hanya mencapai 63.146 jiwa. Sekitar 77% umat Islam di Vietnam menetap di wilayah Tenggara, yakni 34% tersebar di Provinsi Ninh Thuan Province, 24% di Provinsi Binh Thuan, dan sebanyak 9,0% di kota Ho Chi Minh. Sekitar 22% menetap di wilayah Sungai Mekong, khususnya di Provinsi An Giang. Sisanya sekitar 1,0% tersebar di wilayah lainnya. Myanmar. Ya, kita masuk Myanmar ya. Islam telah masuk ke Myanmar melalui dakwah, tetapi belum tersebar luas walau telah tersebar ke sejumlah wilayah seperti Arakan. Islam sampai ke Myanmar melalui jalur perdagangan dan dakwah. Perkembangan Islam di Myanmar mendapatkan perlawanan sengit dari pengikut agama Buddha. Pada tahun 686 Haji, Muslim Tartar, bangsa Mongol menginvasi Burmania melalui Cina dan berhasil melengsarkan rajanya serta memberi kebebasan untuk memeluk agama sesuai keyakinannya. Sebagian masyarakat masuk Islam dan sebagian lainnya memeluk agama Buddha. Tatkala saja saudara Aurangzeb, penguasa Imperium Mughal di Hindustan, melarikan diri ke Burmania. Mereka berbaur dengan para penduduk sambil menyebarkan agama Islam. Islam di Myanmar bermula dari kaum muslim di Arakan yang berasal dari suku Rohingya. Mereka membentuk organisasi Solidaritas Rohingya dengan presidennya Muhammad Yunus. Organisasi Solidaritas Rohingya pernah meminta kepada Organisasi Konferensi Islam atau OKI untuk menekan pemerintah Myanmar agar menghormati hak-hak minoritas muslim sebagaimana yang dilakukan OKI terhadap pemerintah Bulgaria. Lanjut, Filipina. Mindanao terletak di bagian selatan Filipina, adalah kawasan hunian bersejarah bagi mayoritas kaum muslim atau suku Moro yang sebagian besar adalah dari etnis Marano dan Tasawuf. Moro adalah sebutan penjajah Spanyol bagi kaum muslim setempat. Pada saat itu, mayoritas penduduk Mindanao dan pulau di sekitarnya adalah muslim. Peperangan untuk meraih kemerdekaan telah ditempuh oleh kaum muslim selama 105 abad melawan para penguasa. Pasukan Spanyol, Amerika, Jepang, dan Filipina belum berhasil meredam tekad mereka yang ingin memisahkan diri dari Filipina yang mayoritas penduduknya beragama Katolik. Pada masa itu, mayoritas penduduk Mindanao dan pulau di sekitarnya adalah muslim. Peperangan untuk meraih kemerdekaan telah ditempuh oleh kaum muslim selama 105 abad melawan para penguasa. Pasukan Spanyol, Amerika, Jepang, dan Filipina belum berhasil meredam tekad mereka yang ingin memisahkan diri dari Filipina yang mayoritas penduduknya beragama Katolik. Lanjut, Singapura. Singapura telah menjadi rute bagi pedagang orang muslim dari Timur Tengah sejak abad ke-15. Menjadi sejarah masuknya Islam ke Singapura. Islam masuk ke Singapura dengan cara perdagangan yang dilakukan oleh bangsa Arab yang melalui daerah perairan Singapura. Adanya pernikahan pedagang Arab dengan penduduk setempat kemudian tinggal dan menetap di Singapura, membantu Islam berkembang di daerah ini. Mereka membentuk suatu komunitas tersendiri dan mendirikan perkampungan di sana.
para pedagang yang telah menetap berdakwah dengan menjadi imam dan guru agama bagi komunitasnya. Komunitas ini juga memiliki sistem pendidikan agama yang berjalan secara tradisional, seperti belajar dari rumah ke rumah dan dilanjutkan dari masjid ke masjid. Oke guys, sekian dari saya. Semoga ilmu yang telah saya sampaikan bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kata-kata saya yang salah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.